Gimana sih caranya ngasilin cuan lewat TikTok Ads? Nah, di video kali ini gue bakal bahas nih, kita bakal bahas cukup dalam tentang kupas tuntas tentang gimana cara main TikTok Ads, mulai dari persiapannya apa aja sampai nanti jalannya kayak gimana. Oke, pertama gini, yang perlu kalian ngerti adalah ketika kita mau jalan TikTok Ads ya, TikTok Ads itu ada dua macam. Ada versi pertama, itu adalah TikTok Ads versi gampang, simplified. Simplified itu bener-bener dibikin simple banget sama TikToknya, tapi fair ngomong sih, secara hasil ya mungkin nggak maksimal gitu ya, hasilnya ya biasa aja. Jadi kalau TikTok simplified ini karena suka orang sebut juga promote gitu ya. Nah, gue nggak akan bahas tentang promote karena dari pengalaman promote itu susah banget gitu loh buat untung. Jadi kalau kalian masukin duit ke promote sama kayak naburin garam di dalam lautan, kayaknya nggak menghasilkan gitu ya. Nah, kita bakal bahas yang versi professional mode-nya gitu ya. Nah, professional mode ini, nah ini yang kita ibaratnya bukan lewat versi promote gitu ya. Kalau promote teman-teman bisa temukan dengan mudah banget. Ketika kalian buka TikTok, 3 garis 3 geser dikit nanti ada gambar api-api, gambarnya berapi, promote gitu ya. Nah, itu gampang banget emang, klik nanti masukin duit jalan dia. Modalnya pun kecil. Promote ini kecil banget modalnya, jadi kayak mau 30.000 sehari, it's okay gitu loh. Nah, kalau yang profesional, nah ini nggak bisa segitu gitu ya. Ibaratnya gini kali ya, kalau misalnya jajan gitu ya, kalau jajan tuh kan kalau rokok ya paling gampang, rokok tuh bisa ngeteng, bisa bungkusan, bisa slop-slopan ya, karena promote itu ngeteng. Nah, kalau beli profesional itu bukan minimal bungkusan kali ya, atau mungkin slop-slopan gitu yang langsung gitu mematikan gitu kan, menghasilkan kalau di TikTok gitu ya. Nah, kita bakal bahas yang profesional gitu ya. Nah, gimana cara masuknya? Cara masuknya simple. Pertama, kalian webnya itu adalah business.tiktok.com. Jadi ini tempatnya di sini nih, di sini ya. Nanti kalian bisa klik get started gitu ya, daftar. Ini bisa login atau misalnya daftarnya di sini simple juga sih sebenarnya. Ketika kita klik gini, ya itu ini udah login nih. Kalau belum ya diminta login gitu ya. Nah, terus tampilan loginnya ini kayak gimana? Tampilan loginnya ketika nanti kalian udah masuk di dalam dashboardnya. Nah, begitu login itu nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, jadi nanti ada overview, ada analytics, ada user, ada aset gitu ya, ada finance, ada payment, ada business setting dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kayak di apa nih namanya, kalau kayak di overview ini kan jadi kayak kita lagi punya balance berapa gitu kan. Terus analitik ini bisnis center kalian sudah menghabiskan berapa, udah ngeluarin jalan iklan berapa banyak, yang jalan seperti apa, reportnya seperti apa. Jadi ini detail gitu ya di sini gitu ya. Terus di sini ada user ini tempat ibaratnya kita masukin tim atau partnership kerjasama sama orang gitu ya. Nanti di sini ada member, ada partnernya. Bedanya gini, kalau member itu berarti kan bagian dari kita, kalau partner ini punya orang kerjasama sama kita gitu ya. Terus ada aset itu ada apa aja? Ada advertiser account, berarti akun iklannya, ada audience yang dibikin, ada katalog, ada shop, ada pixel, ada aset group, ada akun TikTok. Jadi di sini tuh tempat kita mengelompokkan semuanya. Nah, di persiapan ini ya sebenarnya beberapa hal simple ya yang perlu kalian ngerti. Satu, advertiser account. Advertiser account ini kalian punya berapa ads manager? Karena untuk menjalankan iklan, business centernya bisa satu. Business center tuh ibarat apa ya, perusahaannya. Ads manager itu ibarat divisi-divisinya. Nah, divisinya bisa banyak. Kebayang nggak? Satu business center bisa ngerjain banyak iklan gitu loh di sini. Nah, terus audience ini kan, ini adalah audience yang terbentuk misalnya dari penonton video kalian, dari orang yang misalnya udah pernah klik toko, visitor toko, followers, dan target, dan lain sebagainya. Katalog-katalog ini, ya ini katalog-katalog, apa tuh namanya, katalog-katalog yang dibikin sama shop, sama toko gitu. Terus TikTok Shop yang connect tuh TikTok Shop mana aja gitu ya. Biasanya kalau misalnya kalian baru mulai, mungkin ini semua cuma isinya satu, ya nggak masalah, nggak ada masalah gitu. Memang seperti itu gitu ya. Terus ada juga pixel ini kode yang nanti dipakai kalau misalnya iklannya di luar TikTok. Kalau dalam TikTok sih kalian nggak butuh pixel gitu. Terus finance, nah kalau finance ini buat masukin saldo gitu. Jadi bisa masukin saldo, bisa masukin kartu kredit gitu, beda-beda gitu ya. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya sebenarnya mirip-mirip sih. Kalau misalnya ini kita, kalau yang di sini contohnya manual payment, ini kita upload saldo, masukin saldo
masukin saldo, nanti saldonya dialokasiin. Ada juga yang otomatis. Kalau otomatis itu ya kita pakai nanti setiap hari ini dipotong di kartu kredit langsung gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Cuman kalau misalnya bisnis center kalian bukan bisnis center whitelist, whitelist itu yang maksudnya anti ban, nggak saranin sih manual, karena kalau udah masukin saldo nanti susah nariknya lagi. Kalau ini bisnis centernya perusahaan, company, agency whitelist, ini anti ban, jadi nggak akan kena ban, jadi nggak masalah. Nah kurang lebih seperti itu. Nah terus nanti kita kalau mau iklan di mana? Kita kan mau iklan di advertiser account. Nah jadi klik di sini, nanti pilih nih mau yang mana. Dan ini udah gue bukain satu. Nah ini kayak gini. Nah inilah tampilan TikTok Ads Manager-nya. Ini buat jalan iklannya nih. Jadi di sini ada fitur-fitur yang ada dashboard buat kita ngelihat keseluruhan kayak gini. Ada kayak budgetnya berapa, biayanya berapa, hasilnya berapa gitu kan, dan lain sebagainya. Ada campaign, ada tools, ada analitik. Nah, karena di video kali ini kita bahas gimana cara jalanin iklan, jadi kita bakal langsung mulai ke intinya ya, gitu ya. Nah, buat jalanin iklan, sebenarnya ya kalian bisa klik campaign atau bisa juga nih create an ad aja di sini. Nah, ketika kalian create an ad kayak gini, nah ini tuh nanti kalian bakal langsung masuk ke ditanya sama TikTok nih. Ditanya nih, ada ininya, ada langsung dia nanya nih, kayak nomor satu tuh yang perlu kalian ngerti, lihat di kiri sini ya, di kiri sini ini tuh ada bagian kiri sini. Nah di sini itu ada campaign, ada ad group, ada ad. Nah ini perlu ngerti dulu. Jadi ini tuh ada di TikTok Ads itu ada 3 struktur. Campaign itu ibarat apa ya, kalau secara perusahaan tuh lagi ditanya tujuannya mau apa. Ad group itu nanti bagian lebih bawahnya lagi, ad itu bagian lebih bawahnya lagi. Jadi kayak dia bagi 3 macam, 3 level. Level 1, level campaign itu level tertinggi. Ditanya di sini simple. Lu nih iklan, tujuannya mau apa? Apakah mau ngejar reach? Apakah mau ngejar traffic yang penting kliknya banyak? Apakah yang penting ngejar nonton? Apakah yang penting banyak interaksi? Ataukah misalnya konversi atau produk sales? Jadi maunya apa gitu loh. Nah, itu yang ditanya. Gitu ya. Di sini gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, ini kita bikin video ini shopnya advertiser udah connect ya semua ya. Kalau misalnya kalian belum connect, pasti ada bagian-bagian yang belum bisa dijalanin. Nah artinya kan ada hal-hal yang belum nyambung nih gitu kan. Nah, cuman kalau belum nyambung ya harus disambungin dulu gitu loh. Gitu. Nah gue pengen tahu nih, ngomong-ngomong itu sebenarnya nyambungnya simpel sih, tapi gue pengen tahu ada nggak yang belum nyambung. Nanti kalau ada yang belum nyambung kalian bilang, nanti mungkin kita bikinin video tambahan, tulis di komen ya. Nah ini kalau yang ini kasusnya adalah semuanya sudah connect ya, semuanya udah connect nih. Nah, misalnya contohnya di sini kita mau bikin produk sales, ya udah pilih aja produk sales. Nah, produk salesnya mau dari mana nih? Source-nya udah pasti TikTok Shop, ya kan? Nah, di sini disuruh bikin nama kampanyenya apa? Ini kan kalau nama standar kayak gini, kalau saran gue sih kalian ganti. Kenapa? Karena nanti pusing ngelihatnya. Jadi paling gampang biasanya kalau misalnya ngasih nama kayak gini, gue bakal bikin ya tujuannya apa? Misalnya produk sales. Produk yang mau dijualnya apa, targetnya apa, udah kasih nama. Jadi kita bisa lebih memudahkan aja sih nanti memudahkannya. Nah, terus di sini dia juga ada yang namanya set campaign budget. Nah, jadi gini, set campaign budget itu ibarat ketika kalian mau jalanin iklan di TikTok. TikTok itu nanya, "Hey, lu mau jalanin iklan kan? Budgetnya diatur di mana? Di level mana? Di level campaign." Karena kita bisa ngatur di 2 level campaign sama level ad group. Bedanya apa? Kalau level campaign kalian ibaratin gini. Kalian mau jalanin satu perusahaan. Nah, yang pegang budget, kekuatannya di mana? Level campaign itu gue bilang kayak direktur. Jadi direktur yang megang. Nanti direktur bisa bagi-bagi tuh, suka-suka direktur. Nah, atau mau di level manager. Nah, kalau manajer dia juga bisa. Direkturnya nggak punya budget, yang punya budget manajer gitu loh. Mau di atas apa mau di tengah. Gitu. Bedanya apa? Kalau misalnya di sini ya, kalau di direktur set campaign budgetnya ini, nah minimal set budget itu 100.000. Nah, kalau sekarang nih 100.000, ya kan? Oke. Banyak kan nggak angkanya? 0, 2, 3. Oke. Nah, bisa sekarang tuh di sini bisa 100.000. Kalau sebelumnya malah 500.000, gitu ya. Nah, gini, set produk kalau kalian pakai TikTok Shop. Nah, TikTok Shop ini sekarang lagi bikin, ketika diatur di set campaign budget, daily budgetnya minimal 100.000. Tapi kalau misalnya kalian ngiklan di TikTok nih ya, pakai website conversion. Ketika kita klik kayak gini, nah langsung targetnya, set campaign budgetnya itu berubah. Langsung jadi 500.000. Jadi kayak si TikToknya nanya nih, lo mau pakai gua iklan kan? Mau pakai di mana? Buat TikTok Shop, non TikTok Shop. Kalau buat TikTok Shop, cepet boleh. Kalau nggak buat TikTok Shop, ya udah
sorry gitu, nggak bisa gitu ya. Kebayang ya kurang lebihnya ya. Nah ini contoh sama saya nggak dicentang ya, sama gue nggak dicentang, sama saya nggak dicentang, kita langsung continue. Nah kalau nggak dicentang artinya budgetnya ini bakal ditentukan di si ad group atau di manager gitu ya. Bagus mana? Sebenarnya sama aja sih, bisa dicobain gitu sebenarnya, karena setiap produk itu ada uniknya sendiri gitu kan. Kadang ada yang di campaign lebih bagus, kadang banyak juga yang di ad group lebih bagus gitu ya. Nah terus lanjut nih. Nah si TikTok nanya ketika kalian, nah di sini ini kan bagian ad group ya. Ad group ini bagian yang ngomongin soal apa tuh namanya, manajernya. TikTok nanya nih udah gitu, kalian ketika mau iklan, kalian tuh mau apa nih? Apakah video shopping ads, apakah live shopping ads, ataukah product shopping ads? Bedanya apa? Nah, gini, kalau video shopping ads artinya kalian ada video yang video tersebut itu nanti bakal disebarin gitu loh, disebarin kemana-mana gitu kan. Jadi ada videonya nih, jadi videonya kayak videonya masuk auto FYP gitu loh, ada video keranjang kuning. Nah kalau live ya sebenarnya ada video juga tetap. Ya, videonya apa? Bisa video konten, bisa juga video live-nya kalian lagi live ya, live itu supaya banyak. Nah ada lagi product shopping ads. Nah kalau product shopping ads, nah ini itu adalah tujuannya buat apa? Product shopping ads itu ya ini apa? Ketika kalian orang nyari di toko itu muncul di search. Jadi itu gunanya nih, ada 3 gitu ya. Cara masukinnya beda-beda. Kita cara masukin sebenarnya mirip-mirip sih, tapi nanti ada beda-bedanya. Ini kita contoh yang paling simpel di video shopping ads. Nah udah gitu dia nanya produk source-nya dari mana nih? Nah kalau di sini ini kita ya tinggal pilih dari TikTok gitu ya. Nah kita dari TikTok. Nah terus audience. Nah, di sini dia nanya, audiensnya mau siapa? Kalian udah punya audience belum? Kalau udah punya, kalian bisa include-in. Ada include dan exclude. Nah, bikin audiensnya ini beda lagi nih. Gitu ya, bikin audiensnya sebenarnya simpel sih. Kalian bisa bikin audience berdasarkan orang yang pernah nonton, orang yang pernah ngeklik, orang yang pernah visit toko gitu ya. Dan ini semua adanya di... Nah, audiens ini kalian bisa bikinnya di mana, ini opsional, tapi ini bisa meningkatkan iklan kalian lebih bagus. Dan sebenarnya audiens ini sebenarnya efektifnya bukan dipakai di awal iklan, tapi mungkin udah ketika kalian bikin iklan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, cara bikinnya gimana? Simple. Kalian di sini ya, di bagian tools ini, gitu ya. Ini kalau diklik itu ada audience manager. Nah, ini bikinnya di sini, gitu. Nah, caranya simple. Kalian tinggal klik audience. Pertama yang perlu bisa dibikin adalah custom, khusus. Bisa dari customer file, bisa dari app activity, engagement, website traffic, business account itu akun TikTok kalian, TikTok shop gitu ya, offline activity, bisa macam-macam. Contoh misalnya gue klik dari business account ya. Oh ini harus, kalau business account ini harus udah ada linknya gitu ya. Kalau jadi kita coba misalnya di shop deh. Ini, nah di shop ini bisa dilihat nih orang yang ngapain. Oh, add to chart. Atau orang yang ngapain, check out di toko mana dalam berapa lama. Nah kalian confirm bikin nama. Nah biasanya untuk bisa jadi iklan ya pasti audiensnya butuh banyak juga. Kalau yang ngeklik kayak baru 1000 gitu ya, itu nggak jalan. Butuh puluhan ribu. Jadi ya ini makanya gue bilang idealnya nanti gitu buat iklan follow up. Tapi kalau kalian ngerasa kayak kenapa ya gue kalau lihat apa suka dikejar-kejar, nah ini kerjaan brand gede. Jadi udah dibikin dulu nih. Oh dia udah tahu kalian itu chart. Tapi nggak bayar-bayar, keranjangnya banyak, tapi nggak beli-beli. Nah, dikejar nanti pakai iklan ini ya. Nah, ini cara mainnya. Bisa include dan exclude. Kalau include berarti audience A, tapi di luar yang mana. Nah, sisanya misalnya kalian bikin nih demografinya. Misalnya dari lokasi. Lokasinya di mana? Ini kan contoh Indonesia ya. Bisa juga kita mau macam-macam. Misalnya kayak Jakarta. Typo nih ya. Jakarta. Nah, ada nggak nih Jakarta nih? Nah, dia muter nih. Nanti kalau ada ya bisa dipilih. Mau dari berdasarkan kota, berdasarkan provinsi. Jakartanya mau Jakarta mana? Jakarta Selatan, Jakarta Timur, terserah, suka-suka lu dah. Gitu kan, cari yang paling bagus, gitu kan. Gender, usia, bahasa, gitu ya. Nah, terus interest sama behavior, gitu kan. Nah, interest sama behaviornya apa nih? Orang yang suka apa? Oh, orang yang suka olahraga atau orang yang suka apa. Nah, ini kalian bisa cari di sini. Terus video interaksinya kayak gimana? Yang suka nonton video apa? Orang yang suka hashtag kayak gimana? Main hashtag, atau misalnya kreator interaksinya nontonnya seperti apa. Nah di sini ditanya lagi budgetnya piro gitu ya, berapa. Kalau tadi kan kita nggak ngisi, nah ini sama nih budgetnya adalah di sini 100.000. Jadi kalau yang promote lo bisa mungkin 30 ribuan, yang ini ya lebih gede dikit lah, cepet gitu ya.
gitu. Nah, terus ditanya jalannya mau kapan? Gitu kan, mau mulai kapan? Ada mau di jadwal khusus mati nggak? Misalnya kayak iklan cuma 3 hari, iklan cuma 4 hari, itu bisa gitu ya. Nah, terus optimization goal-nya, nah sekarang ini bisa ditanya, apakah yang penting apa? Apakah gross revenue? Gross revenue itu dicari gimana caranya biar iklannya itu menghasilkan duit paling banyak. Artinya kan orang yang belanjanya banyak, bisa purchase, gitu kan, jumlah order, bisa juga cuma sampai check out, bisa juga cuma sampai klik, gitu ya. Nah, dan bid strateginya ini juga bisa pakai target nih. Oh, gua mau punya target ROAS-nya sekian, dipasang. Tapi kalau misalnya ROAS-nya nggak masuk akal, iklannya nggak jalan. Jadi ya yang masuk akal lah ya. Kalau saran sih di awal mending nggak usah, kosongin aja dulu biar kita tahu, gitu ya. Nah, delivery-nya juga ada standar, ada lagi accelerated. Tapi ini kalau misalnya budget 100 kayaknya nggak dikasih. Kalau lebih itu bisa accelerated, jadi bisa begitu jalan tuh langsung banyak gitu loh. Nah, setelah kalian isi ini, nah lanjutannya adalah, nah ini dia nanya iklannya mau kayak gimana. Jadi kan di awal tanya tujuan lu apa. Pertanyaan kedua adalah dia nanya, lu mau iklannya kemana, yang kayak gimana. Terus udah gitu dia tanya targetnya siapa, budgetnya berapa. Nah di terakhir dia mau nanya, ya udah oke, lu mau pakai akun apa, iklannya yang mana. Nah di sini ini kita bisa pilih nih, ada akunnya nggak, udah ada yang link belum gitu loh. Terus produknya yang mana nih. Nah produk dari TikTok Shop itu otomatis ada gitu ya, produk dari TikTok Shop ini otomatis ada. Nah videonya mau ngupload baru atau mau, kalau ngupload baru tuh nanti gini, kayak kita ngupload video, jadi kayak seolah-olah kita ngepost atau pakai postingan kita yang udah ada, tinggal pilih aja gitu kan. Nah sama captionnya mau tulis apa, jadi captionnya bisa bikin lagi yang baru. Nah kalau udah kalian tinggal ngapain, klik submit aja. Nah ini kan tadi kan kita bahas satu campaign, satu tujuan, targetnya satu. Nah video ini di ad ini perlu satu atau gimana? Nah sebenarnya di sini enggak, kalian bisa bikin langsung beberapa. Makanya di sini ada klik tambah nih. Tuh beberapa iklan, 1 iklan, 2 iklan, 3 iklan, tinggal klik aja tambah. Jadi videonya beda-beda. Gitu. Dengan video beda-beda, jadi kita kayak bisa ngetes video 1, video 2, video 3, video 4, mana sih yang lebih bagus, mana sih yang lebih ngasilin, gitu, mana sih yang lebih convert, gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu dia kurang lebih cara ngejalanin TikTok Ads dengan mudah, gitu ya. Setelah kalian jalanin, ya sebenarnya yang paling penting itu nanti adalah bagian kedua, yaitu gimana caranya evaluasi biar TikTok Ads kalian untung.